monggo. Oke. Oh, Zoom. Oke. WA. Zoom. Wah, seru nih urusannya. Yang pasti saya nggak kena ya. Walaupun pakai Zoom nggak apa-apa. Oke. Kalau secara akademis loh, ini akademis kita ngomongnya akademis ya. Alah, salah pencet. Secara akademis logikanya gini. Kita nyari referensi. Cari referensinya di Google. Jadi kata kunci yang penting ini, tapi bukan jadi ini umum, bukan buat Zoom doang, buat semua aplikasi, teknik teknik yang dipakai. Kalau kita sebagai praktisi security, kita nggak bisa cuman kata orang gini gitu, nggak bisa. Kita perlu cari referensi. Kata kunci yang penting adalah vulnerability atau lebih TIS boleh. Kalau bahasa Inggris, kalau satu T. Terus aplikasinya apa? Zoom. Aplikasinya apa? WhatsApp. Aplikasinya apa? Office. Gitu ya. Misalnya kita maunya Zoom, cari Zoom. Nanti kita akan dapat berita-berita. Nah, kalau berita nggak bisa 100% percaya kalau berita. Minta maaf aja. Kalau berita nggak bisa 100% percaya. Terus ini Sinet. Ini berita lagi nih. Say Zoom stalled on security. Ini Zoom US. Ini nggak tahu ini kayaknya berita-berita-berita. Ini hack rate berita-berita. Sebagian besar berita loh ini. Oke. Kalau saya akan larinya bukan ke berita, ke makhluk seperti ini. Bentuknya website juga kayak berita. Tapi ini bukan berita ini. Ini cvedetails.com bukan berita. Kata kunci yang penting ini CVE. Oke. Jadi kata kunci yang benernya sebenarnya bukan vulnerability tapi CVE. CVE itu apa? CVE adalah singkatan dari Common Vulnerabilities Exposure. Bisa kita lihat di Wikipedia. Sorry, layar lu gue pindahin dulu. Muka lu gue pindahin. Wikipedia. Oke. Jadi ini memang salah satu istilah yang dipakai teman-teman security. Oke. Terus selain CV ada satu lagi sih sebenarnya, tapi yang bagus CV itu sih. Yang lain adalah CVSS, satu lagi CWE. Oke, ini scoringnya. Scoringnya ada di sini. Skor-skornya ada di situ. Tapi kita bisa ngelihat laporan yang ada di CVE. Laporannya di CVE ini. Nah, jadi kata kuncinya CVE tadi. Khusus buat CVE sebetulnya yang apa sih namanya? Memaintain adalah makhluk ini nih. Mitre.org yang maintenance itu. Jadi saya akan masuk ke maintenance-nya langsung mitre.org. Jadi masuk mitre.org, tinggal kita masukin, kita search aplikasinya apa. Tapi secara umum dulu sebelum masuk ke aplikasi ya. Kita bisa lihat macam-macam di sini. Perasaan kemarin ada kalau search keluarnya apa? Ada jangan di Mitre berarti. Di Mitre itu kita bisa search langsung sih, tapi ini data mentah. Kalau Mitre itu data mentah banget. Saya bisa masukin Zoom. Ini laporan yang masuk tentang Zoom. Ternyata ada laporan tahun 2020 baru lihat. Ini lebih lengkap. Ya, betul.
Zoom client bermasalah. Tapi ini perhatiin, ini AirHost XC loh ini yang masalah. Ini AirHost XC, ini juga ada masalah di inisialisasi dari OpenSSL-nya. Jadi ada masalah-masalah di situ. Cuman ini rata-rata, bentar. Ini rata-rata di sini yang kena. Yang kena macOS. Jadi harus diperhatiin yang kena tuh siapa, belum tentu Android, belum tentu Linux. Jadi yang ini kena, ini XC, berarti kemungkinan besar dia itu, coba kita lihat XC itu, sorry. AirHost XC itu punya siapa sih? Kita lihat di Google, AirHost XC itu punya siapa? Ini buat iOS, AirPlay Screen Sharing. Jadi punya macOS semua nih yang kena nih. Ya betul, bermasalah gede-gedean Zoom. Cuman gedenya di macOS semua nih yang kena, semua macOS. Jadi terus dia bisa privilege escalation. Nah ini bahaya banget nih. Privilege escalation, bisa masuk ke account itu, terus kita bisa jadi yang punya mesin escalate privilege to root. Artinya jadi jadi owner komputer itu, dia bentuknya Trojan, dan ini yang tadi diceritain barangkali nih. Yang ini adanya di, nggak tahu nih mesinnya yang apa nih, nggak kelihatan. Harus baca ya bener-bener. Mesinnya apa nggak tahu. Android. Jadi kenanya di Android. Jadi ya betul, macOS sama Android bermasalah di sini. Ini Zoom client di macOS lagi. Jadi yang banyak bangetnya di macOS, tapi di Android ada yang kena juga nih. Ada masalah di Android juga nih di sini nih. Ini Android. Jadi jawaban dalam bahasa manusianya, ya Zoom bisa tadi yang Anda ceritain memang betul, tapi itu hanya kenanya di Android sama di macOS. Konsekuensi dari itu adalah apa? Ini saya lagi nyari nih, Windows nggak kena loh ini. Windows sama Linux, oh ini ada kena nih Windows, tapi 2018 ya. Tolong dilihat tahunnya juga. Tahunnya, kalau 2018 kemungkinan besar sih sudah dibetulin. Kalau yang ini baru banget nih, 2020 nih baru sekali, kemungkinan masih bolong nih. Tapi ini yang bolong banget macOS, yang masih ini di Android nih 2019 Android. Sarannya sederhana aja, ini kalau 2019 nih kayaknya akhir tahun lalu, jadi ada waktu 4 bulanan sampai sekarang. Kalau kita install yang baru, mudah-mudahan udah di patch gitu. Jadi cara ngelihatnya gitu sih. Tapi ini cara ngelihat orang ini banget ya. Ini orang security banget. Ini bukan orang biasa ini. Yang bakal ngelihat gini bukan orang biasa, ini orang security. Kira-kira gitu. Jadi kisahnya dalam bahasa sederhana, ya Zoom bermasalah. Masalah paling besarnya di macOS, di Apple, di Mac. Di Android ada masalah juga. Tadi yang cerita itu ya betul bisa terjadi di Android. Masalah kirim SMS segala macam bukan karena Zoom-nya, karena memang orang bisa masuk pakai Zoom dan dia bisa dapat root shell. Ini masalah banget nih, root shell access nih masalah. Jadi orang langsung bisa menguasai itu handphone. Kalau udah menguasai handphone, dia bisa terserah mau ngapain aja bisa. Bisa ngirim SMS kayak, bisa ngambil video kayak, foto kayak dari handphone itu bisa semua. Gitu masalahnya. Cuman solusinya sederhana aja sih. Kalau yang ini sederhana sih sebenarnya. Kali ini tahunnya 2019, ya memang masih baru sih, baru beberapa bulan yang lalu. Cara patch-nya ya kita pakai doa, mudah-mudahan developer Zoom-nya sudah membetulkan, kita install Zoom yang baru aja. Tapi kalau yang ini macOS masalah banget nih, baru banget nih tahun 2020, masih lebih baru lagi. Gitu kisahnya. Itu Zoom ya. Ya, ya itu. Yuk, ya gini deh. Yang tadi disebutin kan bahasa iklan. Lu pada kan pada korban iklan semua. Jadi minta maaf dulu nih ya. Jadi, tapi sorry, ini tadi yang saya lihat
cvemitre.org. Ada satu lagi yang dilihat, CVE yang bagus, jangan masuk sini lah. Zoom vulnerability. Yang lebih enak ngelihatnya buat manusia yang ini sebenarnya CVE details. Oke. Ini kalau dilihat kita situsnya yang barusan saya lihat yang benar-benar asli pusatnya adalah cvemitre.org, yang ini CVE details. Ini saya masuk ke Zoom. Dia baru nyatet sampai 2019-nya aja. Yang 2020-nya masih belum dapat di CVE details. Cuman ini lebih keren ini. Buat manusia lebih enak ngelihatnya ya. Manusia ngelihatnya enak di sini. Kita bisa ngelihat top 50 vendor yang bermasalah, top 50 vendor produk yang bermasalah. Jadi bukan hanya WA aja, kita bisa ngelihat. Misal, produk yang jangan produk dulu lah, vendor paling enak ngelihatnya. Yang paling masalah paling gede, Microsoft, Oracle, IBM, Google, Apple, itu punya masalah semua. Linux ada di bawah. Oke. Nah, kalau kita lihat produk yang punya banyak masalah, Linux punya banyak masalah, tapi secara persentase sebenarnya kecil masalahnya. Gitu. Jadi kelihatan ini Linux, Android semua masalahnya kelihatan kayaknya banyak, tapi developernya kebuka dan kita bisa benerin rame-rame. Beda dengan Windows segala macam ya. Oke, sekarang tadi pertanyaannya buat ini kan, WhatsApp. Nah, kita cari aja. Caranya gampang, sama aja. Emang WhatsApp make apa tadi bilangnya two step authentication kayak apa, encryption segala macam. Udah, itu bahasa iklan. Buang jauh-jauh bahasa iklan. Masuk ke sini, WhatsApp. Kelihatan saya pernah search ya. Kurang ajar sih Ono search. Submit. WhatsApp punya masalah, tapi dia sebenarnya tahun 2019 sih masalah terakhirnya sih. Tapi punya masalah. Dan masalahnya nggak sedikit loh. Banyak WhatsApp masalahnya loh. Ini termasuk banyak kayak gini ya. WhatsApp masalahnya banyak. Ini banyak loh. Bukannya sedikit nih, banyak masalahnya. Oke. Saya lihat sistem operasinya dulu. Biar yang orang manusia biasa tuh sistem operasi. Ini iOS kena. Windows kena. Windows Phone ya. Windows Phone. Android kena juga. Kena semua. WhatsApp desktop version paling parah. Ini desktop version paling parah. Jadi kalau kita pakai WhatsApp web itu ini sampai bisa mana ya? Ada tulisannya sih di mana ya? Harus cari lagi. Jadi kalau kita pakai WhatsApp web itu mesin komputer kita bisa diambil alih segala macam loh itu. Jadi parah banget yang WhatsApp web, parah banget. WhatsApp parah. Itu bisa sampai root. Dan baru tadi pagi saya dapat ini nih. Nah, ini kenanya di sini nih, yang ini bikin gara-gara beneran kena di sini. Di Android tadi pagi saya dapat email dari driver Gojek. Pokoknya ojek online lah. Oke. Naga-naganya dia dapat gambar GIF yang dikirim lewat WhatsApp. Dalam gambar ini ada program kecil yang bisa mengallow remote attacker to execute binary code di handphone itu. Bentar, muka lu gue pindahin dulu. Oke. Dan akhirnya dia bisa ngambil alih Androidnya, dan akhirnya yang terjadi duitnya si handphone Gojek itu diambil alih, dipindahin. Udah gitu password Gmailnya diambil alih, udah gitu handphonenya di reset. Kurang ajar banget ini yang nyerang, asli. Nyerangnya lewat sini, gambar. Jadi kelihatannya komunikasinya aman, point to point, aman. Terus orang yang jadi kayak temannya dia ngirim gambarnya kan bisa gambar bokep segala macam kan, kirimlah gambar itu. Ya tau lah, kita kan sebagai laki-laki kan suka gitu caranya, kirim gambar yang ngaco-ngaco, dalamnya dikasih program yang buat exploit, udah gitu dia hancur, handphonenya diambil alih gitu. Jadi tidak dari two step authentication, bukan dari apa-apa, handphonenya bisa diambil dari gambar yang kita masukin gitu loh. Parah banget kan. Jadi jangan baca iklan, sumpah lu jangan baca iklan. Bacanya yang ginian. Baca ginian asli. Yang ini lewat GIF. Ini bajingan juga nih lewat file MP4.
Jadi lewat gelo-gelo yang kadang-kadang kita nggak kepikir gitu loh. Beres kan? Stres kan? Ini kayaknya speechless nggak bisa nanya. Attachment. Ya emang gitu caranya. Ya karena kalau lewat apa lewat jalur biasa kan udah dimakai two step authentication, pakai enkripsi, disadap udah nggak bisa. Ya kita kirim aja sesuatu, sesuatunya masukin kayak trojan sih kategori ini kategori trojan sih sebenarnya. Begitu. Gitu. Ini ya betul sekali, betul sekali. Ya memang kita butuh two step verification kalau ada orang pengen ngambil alih account itu. Tapi kalau akunnya nggak kita ambil alih, kita masukin aja supaya komputer yang kita ambil alih langsung, bukan akunnya. Kita komputer yang kita babat langsung. Nangis lu udah digini mah nangis asli. Dan ini saya dapat emailnya tadi pagi, asli tadi pagi saya dapat email dari supir apa Gojek tadi, gitu. Sampai nangis-nangis dia. Pak ini gimana ini beneran? Beneran mas. Ya mau diapain ya? Ya saya turut berduka cita juga sih habis gimana. Kalau yang pasti jangan pencegahan pertama jangan kepo. Orang kan suka kepo banget ya. Dikirimin attachment, diklik. Kirimin apa? Klik, klik semua diklik. Apalagi gambarnya dibilangnya tulisannya cantik atau apa kata-kata seperti itu. Diklik aja semua. Bubar lu ceritanya kalau digituin. Dan jujur, sebagian besar yang kayak gituan adanya di situs-situs porno, di gambar-gambar kayak gituan. Jadi kalau kita suka nyari-nyari kayak gituan di situs-situs di internet, saran saya jangan pakai Mac OS, jangan pakai Android, jangan kayak Windows. Kalau mau aman, kalau mau download-download gituan mau aman, pakainya Linux. Aman. Bukannya apa-apa. Jadi Linux bukannya apa-apa ya. Jadi sebagian besar exploit-exploit ini, kelemahan-kelemahan ini jalannya di komputer Android, di macOS, di Windows. Tapi jarang banget yang ngejebolin Linux tuh jarang. Ini kayak ini kan Android, ini Android, ini Android, ini Android. Semuanya Android loh ini. Rata-rata Android. Baca aja ini buat apa. Artinya apa? Kalau saya pakai sesuatu yang bukan Android, lebih aman dong. Aman. Memang saya bisa klik, bisa download, gambarnya bisa saya nikmatin. Tapi code yang ada di gambar itu nggak jalan karena itu beda sistem operasi. Kira-kira kayak gitu. Jadi yang satu jangan kepo. Itu yang penting banget, jangan kepo. Terus kalau anda nggak kenal sama ujung sebelah sana, ya udah jangan diladenin aja sekalian. Kalau nggak kenal jangan diladenin, jangan diklik, jangan diladenin aja udah, delete. Terus eh apa pakai kalau saya kebetulan saya rada aman karena saya bukan pakai ini kalau kita lihat sistem operasinya seru kan ini kan bukan minta maaf ini bukan macOS ini bukan Windows bukan Android ini Linux saudara-saudara dan orang paling alergi sama Linux kayaknya nggak keren sistem operasi orang miskin nggak punya duit ya nggak apa-apa sih cuman gue aman lebih aman gitu. Jadi serangannya kayak gitu. Jadi buat orang biasa sarannya sih sederhana banget dan saya kemarin istri sih bukan saya. Istri kemarin ngobrol sama temen di vaksin.com. Sarannya sederhana juga dari dia. Sarannya di-upgrade aja aplikasinya, pakai versi yang paling baru kalau bisa. Gitu. Jadi sederhana sih. Gitu. Ya. Gampang sih. Jadi
Ya kalau Anda seorang ini hacker segala macam gampang ya, tinggal ngelihat di kayak ginian ya, cvamitre.org, CV details. Cuman kan kita kan bukan bukan hacker. Orang biasa kan bukan hacker, agak susah buat ngelihat tulisan-tulisan yang kayak gini yang bahasa Inggris. Ini artinya apa sih? Android message logic, opo iku? Independent knowledge metadata previous, wah nggak ngerti apa itu, nggak ngerti dah. Jadi buat orang biasa kan susah buat ngertiin seperti ini. Cara yang paling gampang gini, cara paling gampang. Tulis nama aplikasinya Zoom tadi, pakai Google ya, vulnerabilities. Kalau dia banyak beritanya, bermasalah tuh. Kalau dia punya banyak beritanya bermasalah. Memang sebagian berita tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ada berita-berita yang ya semi hoax lah, ada yang ngaco. Oke. WhatsApp juga kayak gitu. WhatsApp vulnerabilities. Nah, sekarang saya pengen ngasih cerita logika berpikir seorang hacker. Jadi kalau hacker kerja, dia akan nyerang sesuatu yang dipakai oleh banyak orang. Dia rugi dong kalau dia kerja, dia ngehack, yang pakai cuma satu orang. Gua rugi, gue cuma ngerusak satu orang doang, nggak balik modal. Jadi kalau dia mau ngerusak kalau bisa sejuta umat yang saya rusak. Kalau bisa seluruh dunia saya rusak. Itu hacker mikirnya gitu. Jadi kesimpulannya sederhana aja. Semakin banyak orang pakai aplikasi itu, kemungkinan semakin jebolnya makin tinggi. Jadi kalau saya akan pakai aplikasi yang nggak banyak orang pakai. Dijamin lebih aman. Goblok banget ya mikirnya ya. Nah, balik ke masalah video call, video conference sama chatting. Aplikasi apa yang nggak banyak di orang pakai tapi bagus? Ada saudara-saudara. Kurang ajar. Masuk ke Play Store ya, playgoogle.com. Ini banyak loh aplikasi chatting yang nggak laku, yang kurang banyak yang pakai tapi bagus banget. Saya kasih contohnya. Pesan kita. Ini pesan kitanya. Kelihatan bahasa Indonesia ya, pesan kita Indonesia. Yang bikin orang Indonesia, jangan khawatir. Ini yang bikin orang Indonesia, pesan kita Indonesia. Keamanannya sama dengan WhatsApp, tapi lebih parah daripada WhatsApp keamanannya. Dia lebih gawat lagi daripada WhatsApp. Kalau WhatsApp tuh kira-kira gini cara berpikirnya. WhatsApp yang bikin Facebook. Oke. Facebook butuh cari duit dong. Cara duitnya lewat iklan. Caranya biar dia bisa dapat duit dari iklan, caranya gini. Kalau mau gombal, kalau kita mau cek, pakai WhatsApp. Eh Coba pakai WhatsApp, bikin grup baru yang kita sama sekali belum pernah ngobrol. Misalnya saya bikin grup tentang burung kakatua kayak burung apa. Terus ngobrol lah soal burung segala macam. Kemudian perhatiin iklan kita di Facebook. Apa yang kita obrolin di WhatsApp akan keluar di Facebook. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita main di grup, kita ngirim satu message. Jadi message itu dikirimnya ke server WhatsApp dulu, sama server WhatsApp dibuka, enkripsinya dikirimin ke masing-masing member anggota dari grup WhatsApp kita. Konsekuensinya adalah WhatsApp bisa baca obrolan kita. Setelah dia baca, dia melakukan profiling. Oke, ini kelompok ini sukanya apa? Sukanya burung, kasih iklan burung di Facebook. Sukanya rumah, kasih iklan real estate di Facebook segala macam. Nah, ini pesan kita secara security sama dengan WhatsApp. Cuman kalau udah dia main di grup, caranya adalah yang ngirim bukan server pesan kita ke grupnya, yang ngirim adalah handphone kita ke masing-masing member grup. Mampus dah lo. Artinya server nggak bisa baca apa yang kita diskusiin. Server cuma tahu ada diskusi. Cuman diskusinya apa? Mbuh, nggak tahu. Dan diskusinya semua di-encrypt. Oke. Jadi bentuknya kayak WhatsApp ini, anak-anak brengsek juga naruh nama saya di situ. Kurang ajar. Ya biasalah, teman-teman semua isinya kayak gitu. Ini pesan kita. Cuman jeleknya pesan kita apa? Dia tidak dirancang buat call, voice call sama video call, nggak dirancang. Dia teksnya oke dan dia bisa sambungin ke aplikasi. Oke, sekarang
Saya kasih lihat lagi server satu lagi namanya Palapa. Palapa ini baru lihat gua ada muka gua di sini, setan dasar. Eh Palapa juga ini jadi kayak iklan ya, tapi ini free, gratis. Palapa bisa video call, bisa voice call, free. Semua di encrypt, jadi aman. Dan ini servernya di Indonesia. Nah sekarang kita coba lihat vulnerabilities-nya ya. Nah, kan gombal kan pesan kita vulnerability. Oke, coba kita lihat. Kagak ada nih CVE ini, nggak ada. Coba kita cari di sini langsung lah ya. Coba cari search. Di sini kita search pesan kita. Oh, ada ketemu satu. Ketemu satu. Kok tahun 2006? Udah lama banget. Ini udah nggak berlaku sih. Tapi ada ketemu satu. Coba kita cari Palapa. 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 Nggak ada. Jadi sederhana sih nyarinya. Satu. Jadi syaratnya gampang. Pakai yang orang lain nggak pernah pakai. Dan pakai buatan Republik Indonesia. Jangan pakai buatan dunia. Kalau dunia tuh banyak banget yang nyerang. Kalau buatan Indonesia kagak ada. Hacker Indonesia nggak secanggih itu gitu. Jadi kita aman kalau di Indonesia. Gitu ceritanya. Kalau kita pakai buat apa aplikasi yang udah mainstream gitu, jadi serangan dari luar pun juga lebih banyak. Iya dahsyat banget itu. Dahsyat banget ya. Iya, cari mati aja lu. Nah, ini masuk ke ini Mas Sono. Kemarin kan saya ini apa sempat ke Twitter gitu. Nah, saya sempat baca apa utasan gitu ya bahwa ada yang namanya metode IMSI catcher atau MITM. Nah, Oh, itu bisa dijelaskan sebenarnya apa namanya cara kerjanya itu gimana sih kok sampai bisa menghack ya kasarannya HP gitu. oh. Ini udah cerita lain ya. Ya, Beda topik nih, beda topik, beda ya, topik. Oke, ini biar yang denger bisa baca, saya tulis di layar. Yang diomongin apa? Ada dua nih yang diomongin. Eh, Oke, yang diomongin tadi IMSI Catcher, terus MITM. Oke, mungkin teman-teman yang nggak tahu IMSI itu apa, yang kita tahu SIM card, yang kita tahu SIM card di handphone, di HP. Oke. Yang kita tahu nomor kita 0811 XXXXXXX gitu di HP. Oke. IMSI itu apaan? Terus ada satu lagi juga ada sih, selain IMSI ada satu lagi, IMEI. Ada IMEI. Oke. Jadi di dalam SIM card kita, SIM card yang kita pakai sebetulnya tidak ada, ini nggak ada. 0811 itu nggak ada dalam SIM cardnya kita. Pusing kan? Supaya Anda semua pusing. Baru tahu bahwa SIM card kita nggak ada nomor 0811. Jadi SIM card kita yang ada di dalam SIM card itu bukan 0811, yang ada dalam SIM card adalah IMSI. IMSI itu apa? IMSI itu bisa dicari di Wikipedia. Pakailah Wikipedia sekarang. Apakah itu IMSI? IMSI adalah ini, International Mobile Subscriber Identity. IMSI. Oke. Panjangnya 64 bit, 10101 bit yang akan memberikan identitas pelanggan handphone secara internasional. Artinya apa? Pengguna handphone di Indonesia
pakai IMSI tadi, nomornya segitu juga. Pindah ke Singapura, pakai IMSI, Singapura tahu, oh ini pengguna Indonesia yang pakai Telkomsel, nomornya sekian. Jadi ini kayak identitas pelanggan mobile dan bisa dibawa kemana-mana, adanya di SIM card yang kita pakai. Oke, IMSI ini, nah ini seru nih. Bisa dicari nggak Indonesia? Indonesia, nggak ada Indonesia. Oh, bukan. Jadi di IMSI ada tiga segmen, ada tiga bagian sebenarnya. Ada Mobile Country Code, coba MMC, bukan, bukan. Coba, bentar. Mobile Country Code. Ini dia. Dalam IMSI ada Mobile Country Code sama ada Mobile Network Code sebetulnya. Oke, sekarang saya cari Indonesia. Indonesia, ini dia. Jadi nomor depannya Indonesia 510, bukan 62 loh. Jadi di dalam kode IMSI Indonesia 510. Kalau saya klik di sini, Allah Indonesianya diklik. List Mobile Network Code Indonesia. Klik yang ini, Sarah. Nah, nanti ada lagi 51000 punya PSN, 51001 punya Indosat Ooredoo, 51003 punya Star One, Telkom Flexi 07, nanti Telkomsel 10. Jadi nomor kita bukan plus 62, kan kita taunya kan nomor kita adalah plus 62 811 berapa gitu. Salah. Itu adalah nomor yang ada di operator. SIM cardnya kita nomornya 510 10 XXXXX gitu. Jadi dibagi 3 nanti. 510 10 sekian. Ini adalah IMSI. Gitu, beres ya. Ini adanya di dalam SIM card. Jadi SIM card isinya kayak gini. SIM card isinya bukan ini. Nah, yang seru adalah kalau kita ngoperasin BTS seluler, jadi kalau kita jadi operator, jadi Telkomsel dan teman-temannya, jadi BTS operator, gambarnya kayak ginilah. Nih, kalau kita ngoperasin seperti ini, handphone kita daftar ke sini kan? Handphone kita akan daftar ke antena-antena ini, ke tower ini. Nanti dalam operator, dalam database operator dimasukin. Oke, ada pelanggan yang IMSI-nya sekian daftar. Nanti di database-nya operator, oke, nomor sekian itu saya kasih nomor plus 62 sekian. Selain IMSI, dia juga daftarin IMEI. IMEI kayak nomor handphone, nomor hardware-nya handphone. Jadi tiap handphone ada IMEI-nya, ini punya Samsung, ini Huawei, ini iPhone. Jadi IMEI-nya masing-masing nih. Oke. Jadi ada dua yang ditangkap sama operator adalah IMSI dan IMEI. Nah, sekarang yang jadi masalah. Bayangkan kalau kita bisa bikin ini. Seru kan? Kalau kita bisa bikin seluler sendiri. Terus kita tipu handphonenya supaya daftar ke seluler yang kita bikin. Kita bisa dapat IMSI loh. Jadi yang namanya IMSI catcher, ini, IMSI catcher. Lu mah nanyanya gampang ya? Gue neranginnya setengah mati itu tadi. Jadi yang namanya IMSI catcher, secara sederhananya kira-kira gini. Hacker bikin BTS sendiri, terus pura-pura jadi operator tersebut. Oke. Kemudian handphone register. Waktu register dia akan ngasih tahu saya IMSI-nya ini, saya IMEI-nya ini. Terus si BTS-nya bilang, oke kamu silakan daftar, kamu terdaftar di saya, silakan pakai jaringan saya. Kira-kira gitu. Jadi IMSI catcher adalah hacker bikin BTS seluler sendiri dan pura-pura jadi operator. Pertanyaannya, seberapa gampang bikin BTS seluler sendiri kan ya? Gitu kan? Modalnya berapa? Ini mau gua kasih lihat atau enggak? Hah? Oh serius? Gua kasih lihat ya.
Oke, ilmu ini saya kasih ke orang bukan buat nyolong, bukan buat nyerang. Maksudnya kita bisa bikin BTS ini buat di desa. Cuman kalau akhlak kita kurang kuat, kita pakai BTS ini buat nyerang orang. Jadi ini bisa buat masuk surga, bisa buat masuk neraka. Saya kasih lihat masuk surganya dulu. Jadi kita bisa bikin BTS ini buat di desa. Caranya keyword yang dipakai adalah Open BTS Papua misalnya. Ini adalah BTS yang bikin sendiri di Papua, sudah operasional. Nih gambarnya di Papua. Ada gambar lagi nggak yang lain? Gambarnya sama semua. Gambarnya di Papua. Ini yang bikin nih. Ini yang bikinnya si Curtis. Yang bikinnya dia waktu instalasi segala macam nih gambarnya. Ini open BTS dari rakyat untuk rakyat segala macam. Dalamnya kayak gini, BTS-nya kira-kira dalamnya seperti ini. Oke. Kalau kita, ini saya kasih logika berpikirnya aja ya. Tapi kalau mau bikinnya saya kasih lihat catatannya juga nanti. Tapi logikanya gini, semua sinyal, apakah itu 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G, segala macam G itu, kalau kita lihat isinya cuman sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Sinyal tuh isinya cuma sinus, cosinus kali bagi tambah kurang. Karena dia isinya cuma sinus, cosinus kali bagi tambah kurang, bisa kita bikin dalam bentuk program. Ini programnya jalan di komputer ini yang warna apa sih ini? Hijau. Oke. Terus kayak sound card, bisa ngeluarin suara. Suaranya suara digital dari komputer jadi suara. Nanti dari suara bisa masuk ke komputer lagi. Alatnya yang ini nih sebenarnya. Alatnya seperti ini. Dia bisa ngeluarin suara, bukan suara. Dia ngeluarin sinyal GSM, masukin sinyal GSM. Oke. Nah, ini barang ini tersedia bebas di luar. Wah, kacau ya. Ini komputer mah gampang kita dapatnya. Ini tersedia bebas di luar. Yang paling murah apa ini? Eh, Hack RF. Ini paling murah nih. Paling murah harganya 2 juta. Hack RF. Cuman yang ini kalau mau jadi BTS agak berat nih kalau yang ini jadi BTS. Tapi kita lihat harganya cuma segini loh. Ditambahin komputer. Udah jadi BTS. Kacau kan? Artinya kalau mau tahu harga BTS harganya berapa, yang punya Telkomsel dan teman-temannya itu, satu BTS harganya sekitar 1,5 M. Kita bisa bikin dengan harga yang blow on kayak gini. Oke. Kalau yang rada bagusan Blade RF ya. Blade. Blade RF ini lebih reliable daripada Hack RF. Ini Blade RF harganya mana nih? Di atas ada nih. Oh, ini harga Hack RF 2 juta. Blade RF harganya kagak ada. Nggak ada yang jual di Indonesia. Rata-rata pada jualnya Hack RF-nya. Yang Blade RF lebih bagus, harganya mungkin sekitar 4 juta, 5 jutaan. Jadi ini barangnya seperti ini, dipasang seperti ini. Kemudian kita softwarenya dapat di mana? Nah, semua ilmunya saya masukin di sini. Ono Center Wiki, Open BTS, Open BTS. Jadi ilmu bikin BTS seluler Anda bisa baca dalam bahasa Indonesia, ada di onocenter.org/wiki Open BTS. Ini dijelaskan cara bikin BTS-nya. Saya ambil versi yang terakhir ya, versi 5, Build Open BTS. Nah, ini cara bikinnya. Mampus dah lo. Ini udah cara bikin nih. Programming nih. Artinya kita bisa bikin sendiri dan sudah dibuktikan, sudah operasional. Pada hari ini di Papua ada belasan BTS yang sudah mulai operasional. Beberapa juga akan jalan di Jawa buat dioperasikan. Pertanyaannya, apakah ini melanggar hukum? Nggak melanggar hukum hari ini. Dulu melanggar hukum. Dulunya melanggar hukum. Cuman sekarang sudah melanggar hukum. Waktu Pak Rudiantara jadi menteri, beliau tanda tangan keputusan, kalau Anda pengen eksperimen buat open BTS di desa, silahkan masukin aja proposal ke Kominfo. Nanti Kominfo approve, kita bisa menggelar BTS buat di desa. Jadi ya, kita bisa bikin BTS sendiri di desa, dan kita bisa bikin seluler sendiri di desa. Ilmu yang sama kita bisa pakai untuk yang ini tadi, IMSI Catcher. Gitu. Gampang kan? Jadi terserah sih mau masuk neraka atau masuk surga. Yang saya banyak highlightnya masuk surganya sih. Ilmu yang sama bisa ini gampang dapat. Ini dapatnya gampang banget ini. Kalau udah tahu itu ini gampang. Gitu ceritanya. Terus MITM.
MITM ya, yang MITM ya. MITM ceritanya lain banget. MITM tuh gini kira-kira. Masuk ke wiki saya, masukin kata kuncinya MITM. Oke. MITM singkatan dari Man in the Middle Attack. Oke. Jadi kira-kira gambarnya kira-kira ada gambarnya nih kalau nggak salah. Ntar ada gambarnya kagak? Ya, ada gambarnya kagak ya? Ini kok gambar yang kayak gini ya? eh Konsep disederhanakan yang ini aja. Nah, ini gambarnya lebih gampang. Oke, sekarang saya ceritain. Jadi ini misalnya ada korban, ada orang yang mau kita serang, korban. Dia nge-web ke internet. Oke, dia make ini webnya pakai HTTPS, pakai SSH, apa VPN segala macam terserah dah. Pokoknya kita akses ke internet, pakai HTTPS, pakai apa. Kita bisa nonton YouTube apa segala macam. Kalau HTTPS nggak bisa disadap ya. HTTPS tidak bisa disadap. Cara buat nyadapnya kita melakukan MITM. Cara kerja MITM kira-kira gini. Ini si attacker, hacker yang nyerang. Dia akan bilang ke komputer yang diserang, routernya bukan yang ini ya, routernya yang komputer saya. Artinya apa? Nanti semua paket akan dikirimin ke dia. Terus, dia bilang sama router, komputer yang ini bukan yang ini ya, komputer yang ini tuh saya juga. Jadi dari firewall atau router paketnya dikirim ke dia. Dua-duanya ngirim ke dia. Jadi dia masuk di tengah sini, dia mutusin sambungan yang antara router ke komputernya korban. Kemudian karena semuanya dilewatin ke dia, kemudian semua enkripsi apakah tadi HTTPS atau VPN segala macam dibuka sama komputernya dia, kemudian dia bisa baca password apa segala macam bisa dibaca. Gitu. Konsepnya kira-kira gitu. Jadi dia akan nipu, dua pihak ditipu supaya paketnya dilewatin ke dia, dia jadi man in the middle. Kemudian dia akan buka enkripsinya dan dia bisa lihat password segala macam. Caranya gimana? Kan pengen tahu caranya juga kan ya? Dosanya ada di lu nih. Untuk nipu kiri kanan caranya pakai ARP spoof. Ini buat nipu kiri kanan. Jadi caranya cuma gini doang. Saya sebagai attacker, saya harus ngizinin komputer saya untuk melakukan forwarding paket. Cuman gini aja caranya. Kemudian cara spoofingnya, cuman gini aja. Target, dia ngasih tahu ke korban, saya adalah gateway-nya. Jadi ngasih tahu gateway-nya saya. Ini semuanya dua-duanya ditipu dengan cara ini doang. Jadi baik korban maupun router cuman giniin aja. Kasih perintah ini ketipu tuh dua langsung. Asal IP address-nya bener. Gitu ya. Jadi kira-kira kayak gitu. Nanti kita bisa, ini kalau ini terlalu detail lah. Tapi kira-kira perintahnya sesederhana ini. Cuman ini nanti, nah kemudian kalau mau ngejebolin apa HTTPS, caranya cuma kayak gini aja. Wah ini panjang ceritanya. Eh, ini panjang, intinya ini ngejebolin HTTPS dah, gitu. Cuman ini kita tidak pakai sistem operasi biasa. Ini kita nggak bisa kerjakan pakai Windows, Mac OS mungkin agak bisa, Windows jelas nggak bisa. Windows sistem operasinya terlalu sirotol mustaqim, jadi nggak bisa dipakai buat seperti hal-hal seperti ini yang masuk neraka. Sistem operasi yang kita pakai biasanya ini, Kali Linux. Bisa kita download, free, gratis, ada di internet. Kita bisa download Kali Linux ini. Ini saya kasih lihat gambarnya dah. Gambarnya aja. Nah ini gambar sistem operasinya. Gitu. Ini juga ada di sini sih kalau mau lihat. Saya kasih lihat lah ya. Biar serem. Emang enak. Hah? Ntar. Kali Linuxnya gue taruh mana nih? Apa gue delete apa? Ini dia Kali Linux. Ini kelihatan ada tulisan Kali Linux 2020.1. Saya start aja. Yeah. Biar kelihatan kerasa sistem operasinya seperti apa. Ini saya jalanin. Ini kelihatan namanya Kali, kelihatan gambarnya naga. Ini saya jalanin.
Ini bisa melakukan MITM sekarang juga bisa dikerjain sih. Cuman ngeri banget. Ini jujur, saya kalau udah ngerjain ini saya nggak bisa upload ke YouTube akibatnya. Karena video saya akan di-delete sama YouTube. Dan saya sudah ke-delete videonya sama YouTube. Ada beberapa video di-delete sama YouTube, sialan banget. Jadi udah gitu orang bilang, "Pono terangin ini dong, terangin ini." Sialan lu, emang enak. Nerangin kayak ginian di-delete sama YouTube tahu, asal tahu aja. YouTube tuh sadis kalau udah kayak gini saya di-delete. Jadi saya nggak bisa nerangin terlalu banyak. Saya mungkin kasih lihat aja, ini sistem operasi Kali Linux, saya akan login masuk ke dalam. Oke. Sepintas saja saya nggak akan demoin caranya, tapi saya kasih lihat icip-icip sistem operasi hacker tuh seperti apa sih. Oke, udah masuk. Ini kalau sistem operasi normal, kalau kita lihat ini aplikasi kan ada Office, ada buat nonton apa, dengerin lagu lah, apa segala macam. Ini sekarang saya klik nih, langsung menunya information gathering, vulnerability analysis, web application analysis, database assessment, buat ngejebol database, password attack, wireless attack, reverse engineering, exploit, sniffing, spoofing, ini buat nyadap langsung. Ini kalau mau gombal langsung kita bisa nyadap nih, langsung saya jalanin buat nyadapnya. Ntar sini, langsung ke sini, dia udah siap nyadap nih. Masukin password saya dulu, authenticate. Ini udah mulai buat nyadap, bisa mulai jalan nih. Bentar. Oke, jalan dia, nyadap. Ini capture, start. Ini nyadap nih, ini udah mulai nyadap dia. Tapi nggak ada paket yang dilewatin ke dia. Ini paketnya saya bypass, dia saya bypass nih, nggak dilewatin. Untuk MITM-nya saya kasih lihat dulu. Ini yang tadi MITM, saya masuk ke terminal. Kalau udah mainan kayak gitu, kita masuknya ke dunia hitam seperti ini. MITM, TM, oke, proxy. Ini yang tadi, ini perintahnya saya kasih lihat. Mana tadi? Nih, MITM proxy. Ini MITM proxy, mode transparan, SSL insecure. Ini MITM proxy-nya udah siap di sini. MITM proxy-nya udah siap. Tadi buat melakukan nipu kiri kanan pakai ARP spoof. Woi, ARP spoofnya nggak ada ya. ARP spoofnya nggak ada. Harus saya install dulu. Belum. ARP spoofnya nggak ada. Jadi harus install sih. Tapi MITM-nya udah siap, tinggal pakai aja. Gitu. Jadi Anda udah ngelihat langsung sistem operasi yang biasa dipakai, Bu. Ini kenapa saya harus ngejelasin dulu ya. Saya bukannya ngehack sih. Saya ngajar kuliah ini sih sebenarnya. Biar tahu bahwa saya itu orangnya baik sebenarnya kan. Semua orang tahu saya baik sebenarnya kan. Jadi saya harus ngasih tahu, mendudukan posisi bahwa saya ngajar kuliah di Moodle. Ini kuliahnya free, Anda semua seluruh Republik Indonesia bisa ikutan. LMS, Ono Center, ORID/Moodle, ini free. Oke. Dan saya ngajar kuliah ini. Cyber Security. Ini ada Cyber Security, jadi diulang ya. LMS, Ono Center, ORID/Moodle, kalau login nanti ada Cyber Security. Ini kuliah Cyber Security-nya. Di sini diterangkan tentang konsep jaringan. Nah, nanti ini judulnya Cyber Security. Cuman, nah ini perhatiin, intro hacking, persiapan hacking, intelligent footprinting, sniffing. Di sini ada perhatiin, ada MITM, diterangkan di sini ya. Terus ada hacking WiFi. Karena sebagian besar orang nyari internet gratisan, dia belajar hacking WiFi gimana. Terus attack password. Jadi walaupun namanya cyber security, setengah dari kuliah adalah buat attack, buat nyerang. Setelah kita masuk UTS, baru network security apa, dasar pengamanan server, firewall apa. Jadi jujur, kalau kita lagi ngajar security, ibaratnya gini lah, ngajar polisi atau ngajar tentara. Supaya tahu bagaimana cara bertahan, kita harus ngajarin bagaimana cara nyerang. Kalau kita nggak tahu cara nyerang, kita nggak bisa bertahan. Jadi kepaksa saya ngajarin MITM, IMSI capture, segala macam saya bisa. Cuman kan saya nggak ngerjain, kan saya orang baik banget, jadi saya nggak ngerjain hal seperti itu. Saya cuma ngajar doang. Gitu ceritanya. Kan tadi Mas Ono udah jelasin tentang IMC Catcher terus MITM. Nah, terakhir
Mas Ono nih, sebagai kita orang awam nih, untuk menghindari hal-hal kayak gini, apa sih yang perlu dilakukan? Apa sih yang perlu, apa ya, hal-hal yang Ya, penting kita kita apa namanya, kita perhatikan agar tidak aman. jadi korban nih dari seseorang. Gini deh, ini situ nanyanya gampang satu kalimat doang. Jawabnya pusing. Nih. Saran saya gini deh. Anda bikin account di LMS onocenter.org/moodle. Oke, ini free accountnya. Saya keluar dulu ya. Saya kasih lihat. Saya keluar. eh Nih, kalau login di sini ada tulisan is this your first time here? Silahkan create new account. Ini free, gratis. Masukin nama, password segala macam, email segala macam sampai jadi accountnya free. Terus kita bisa login. Kalau udah punya account kita bisa login. Nah, buat belajar sebagai orang awam, saya tidak nyarankan buat masuk kuliah cyber security. Bisa pingsan nanti. Terus rezeki kita bisa Anda yang ambil. Kan berabe urusannya rezeki diambil. Jadi sarannya kalau Anda nggak mau jadi cyber security, sarannya gini, masuk ke kuliah yang ini. Ini dia, Internet Safety, keamanan berinternet. Klik. Oke, di sini diterangkan keamanan informasi apa, keamanan data pribadi di internet, gimana cara proteksi diri dari keamanan cyber, blokir situs porno seperti apa, Facebook dan keamanan anak segala macam. Terus perilaku aman di internet online seperti apa. Misalnya jangan pernah posting yang enggak, posting nomor telepon jangan. Eh, Waspadai ranjau cinta di internet. Ini banyak korban. Ranjau cinta banyak korban. Misalnya cara korbannya gini, bang minta pulsa dong, atau mbak kan ini lagi pacaran cowok sama cewek, yang nyerang biasanya, yang korban biasanya cewek, yang brengsek biasanya cowok. Cowok akan bilang ke ceweknya, mbak ini saya nggak bisa nelpon, minta pulsa dong, transfer duit buat pulsa, transfer duit buat pulsa. Ini ranjau cinta tuh modelnya gitu. Kelihatannya sederhana ya, tapi korbannya yang saya tahu ada yang sampai kena sekitar 300 juta rupiah. Ranjau Cinta itu yang saya langsung tahu 300 juta. Yang teman saya tahu 2M kenanya. Jadi Ranjau Cinta sadis banget. Kalau itu udah levelnya udah sampai mau kawin tuh yang ratusan juta. Jadi bukan pulsa doang, udah kawin urusannya, udah ratusan juta urusannya. Oke, melindungi privasi keluarga di internet, misalnya jangan pernah posting foto anak di internet, bayi di internet, kayak gitu-gitu. Cara bergaul di jaringan sosial, ini contoh kasus Prita sama Luna Maya. Nah, terus juga ada masalah cyberbullying. Kalau yang cyberbullying kan bisa macam-macam ya. Ada yang apa? Bully lah, bully. Jelek-jelekin anak sampai anaknya nangis, sampai anak bunuh diri. Ada juga yang sekarang sama pemerintah sering dipakai adalah hoax. Hoax sebenarnya salah satu bagian dari bullying. Jadi bagaimana cara menangani bullying. Terus bagaimana urusan dengan konten negatif. Kalau kecanduan terus gimana caranya. Terus keamanan password gimana. Keamanan email gimana. Keamanan gadget, perangkat bergerak gimana. Panjang loh, emang enak. Banyak banget. Keamanan media sosial. Nah, kan kelihatannya panjang. Caranya gini aja lah, gampang. Ini ada ujiannya. Free loh, ini gratis ujiannya. Tolong diklik aja ujiannya. Oke. Tolong dikerjain. Oke, di sini ada 30 pertanyaan, kalau nggak salah 30 menit nih waktunya. Tolong dikerjain. Nanti kita bisa ngetes ke diri sendiri sih sebenarnya. Sejauh mana sih ilmu yang kita punya? Cukup nggak sih? Gitu. Jadi cuman gitu aja saran saya. Baca, kerjain ujiannya, kita bisa tes ilmu kita sampai mana. Coba ini untuk menjaga pembajakan akun media sosial Anda, salah satu cara menjaga pada menggunakan password sesuai anjuran sulit bajak orang. Ini lagi saya malas baca ya. Ini klik aja misalnya true, benar. Terus nanti jaringan free wifi sangat baik dan sangat mendukung untuk melakukan transaksi e-commerce dan e-banking. Betul salah? Salah. Ya kalau udah tahu langsung tahu kan? Jadi ngetesnya segampang itu sih. Tip untuk menjaga malas bacanya. Jangan lanjut. Udah kepencet lanjut. Ya ini bisa lah, bisa ini gitu. Jadi nanti kita bisa langsung lihat nilainya. Ini bisa menunjukkan sebagaimana apa yang kita terapkan, apa ya, sistem Betul, keamanannya ya. betul.
Saran saya gini deh, saran saya buat perusahaan-perusahaan, corporate segala macam, kalau pegawainya, kalau kita bikinnya acaranya seminar tentang keamanan berinternet, biasanya masuk kiri keluar kanan. Udah gitu manajemen bos tetap nggak tahu anak buahnya ngerti apa kagak. Jadi saran saya suruh aja anak buahnya suruh ujian di sini semua, udah gitu kasih lihat nilainya berapa. Kalau nilainya 5 ujian lagi sampai nilainya dapat 9 gitu aja udah gampang. Soalnya kita dasarnya jelas nilai gitu. Cuman jujur, ini saya bikinnya cuma 2 minggu sih. Jadi soalnya masih kurang banyak. Soalnya cuma ada 800 kurang banyak. Saya harus bikin lebih banyak lagi supaya lebih Sekarang sengsara. udah banyak kan, karena sekarang udah banyak ini kan Mas, banyak hal-hal baru, terus sistem ininya kan lebih ribet lah kan sekarang Iya. zaman sekarang. Enggak, tapi prinsip-prinsip dasar keamanannya sih nggak susah-susah amat sih buat user. Usernya nggak parah. Memang sistem komputernya memang lebih ribet, tapi buat usernya nggak terlalu sih. Gitu. Oke, terima kasih Mas Sono Sama-sama. untuk apa namanya kesempatannya buat ngobrol lah ini sambil tanya-tanya gitu kan, Sambil stres. ambil stres. Oke, mungkin nanti kalau udah naik videonya kita apa saya apa namanya kabarin ke Mas Ono Ya. Di lewat tweet aja. Twitter ininya. Iya, di tweet biar bisa Oke, saya RT. Tahu Twitter saya nggak? Nggak tahu lagi. tahu udah follow dari lama Mas saya. Oh ya udah, di tweet aja. Nanti saya retweet. Jadi kan jadi yang Oke, baca jadi banyak, yang lihat jadi banyak kan. nyap. Situ untung, saya untung gitu kan ya. Oke, oke, makasih Mas Oke, Ono sama-sama, atas makasih. informasinya. Ya, Ya, assalamualaikum Mas Ono. Waalaikumsalam.